Kita berikan salam kiri kanan dong. Pak Andrea silakan berikan salam. Oke, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi Kau berikan nafas kepada setiap kami. Kau memberikan kami hidup. Bukan sekedar hidup Tuhan, tapi hidup yang untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan senantiasa. Kami mau syukuri itu Tuhan di atas segalanya Tuhan. Kami bersyukur masih memiliki Tuhan yang punya segalanya dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Biar waktu ini dan waktu kedepannya Tuhan, kami mau memberikan lebih lagi. Sebagai tanda cinta kami, sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Sembah Dia, mari kita puji Dia, mari kita agungkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Oh.
kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hati kami bersyukur. Hati kami menyembah yang maha tinggi, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Raja segala bangsa. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Come on, lagi katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau sapa semuanya, shalom. Shalom. Sebentar lagi kita akan menyanyikan satu lagu bagi pria. Ini cukup menarik nih. Ya, jadi kalau kalian ngelihat kiri kananmu pria, tolong dong bahunya dipencet-pencet dulu nih. Ayo bahunya dipencet-pencet dulu. Ini narik gitu ya, biar kita semangat ya. Ayo, come on. Yuk. Semua. Kita beri yang terbaik, amin buat Tuhan. Amin. Sorakan. Yang pria. Sekali lagi semua. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yes, bilang sama Tuhan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua
Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Lagi yuk, katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Ya, sambil bertepuk tangan semua katakan lagi semuanya. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Lagi-lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Lagi yuk, panggil namanya Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan, Kau besar, Kau besar di dalamku. Sekali lagi katakan, Kau besar di dalamku. Sorak-sorak yang lebih lagi buat Tuhan kita, haleluya. Sebab Ia sanggup membebaskan engkau, amin. Amin. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan.
sets us free. Yeah. He sets us free. Amen. Let's come together. Let's come together, singing hallelujah. Dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus. He sets us free. Sing hallelujah, hallelujah. Praise your name, hallelujah. I am free, oh, hallelujah. Singing hallelujah, all rejoice in your name. Hallelujah, praise your name, hallelujah. I am free, hallelujah. Singing hallelujah, all rejoice in your name. Whoa, siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Siap menari dan melompat bagi Tuhan? Yes. Yang mau berikan tepuk tangannya, haleluya. Mari semuanya. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus membebas kita. Mari semua
kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tempat kami berteduh, tempat kami berlindung Tuhan. Yes. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkan kami Tuhan. Engkau kan meluputkanku dan membentengi kami, dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan kami berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya Engkau pasti menjawab kami Tuhan. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan kami, yang kami percaya Tuhan. Yes. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, kami takkan gentar Tuhan, kami takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan kami berseru memanggil
pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, malah petaka takkan menimpa kami Tuhan. Akan menimpaku. Sebab ku tahu pasti kasih-Mu nyata bagiku. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Sungguh kami, sungguh hatiku melekat padamu. Yesus, Engkau meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu. Memanggil nama-Mu, Yesus. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Sebab Engkau yang memberi kami hidup Tuhan. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Sekali lagi katakan, Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Amin Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah sang hidup sendiri. Amin. Engkau bukanlah solusi kehidupan kami, tapi Engkau satu-satunya hidup kami. Jadi bukan kami lagi yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Luar biasa saudara, Tuhan itu bukan solusi hidup kita. Tuhan itu bukan jalan keluar atas masalah kita. Saudara, bukan. Tapi Tuhan itu adalah apa? Jalan. Jalan keluar sama jalan beda nggak saudara? Beda nggak? Beda nggak? Beda ya. Saudara, banyak orang Kristen ketipu, wah Tuhan Yesus jalan keluar saya. Enggak, Tuhan Yesus itu jalan. Wah Tuhan Yesus itu sumber kehidupan saya. Bukan, Tuhan Yesus itu hidup saya. Ya. Jadi dia bukan sumber kehidupan saudara. Bukan, tapi dia adalah hidup kita sendiri. Saudara, betul-betul kalau kita terbuka hal-hal ini, kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam hidup kita ini Bapak Ibu tidak ada sebenarnya persoalan. Hari-hari ini Tuhan ajarkan saya pribadi, kamu jangan pakai otak. Saudara, kalau kita pakai otak kita, kalau kita mikir aja sedikit aja saudara, stres. Ya, siapa yang sering pusing sini? Angkat tangan yang sering pusing. Gak ngaku. Enggak Pak, saya enggak sering pusing Pak, sering migrain aja. Ada yang sering migrain? Oh enggak Pak,
Pak Alek ya, sering migrain. Kenapa? Bapak banyak mikir. Kenapa? Vertigo itu vertigo ekonomi. Iya. Iya, karena Bapak mikirin hidup Bapak sendiri. Sama, kita sama kok Pak, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oh jangan berpikir, oh orang kaya itu nggak mikir duit. Enggak. Sama, makanya di hadapan Tuhan tuh nggak ada persoalan nominal saudara. Persoalannya Pak di pikiran kita. Makanya hari-hari ini Tuhan ajarin saya, ayo kamu serahkan hidupmu kepadaku, aku yang memikirkan engkau. Itu nyata dalam hidup saya hari-hari. Ya, saya coba mikir aja sesuatu, stres. Hari Jumat kemarin saudara, ada yang tidak mengalami banjir? Banjir semua ya. Ya di rumah nggak banjir Pak, di jalan ya. Wah di grup manapun, wah banjir. Jalan bandara banjir yang bawahnya macet, banyak mobil yang mogok saudara. Jalan dan mogok. Ada yang bilang, waduh 3 jam stuck. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan cuma kasih tahu sama saya gini, itulah manusia. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Coba, saudara banjir, saudara bisa berbuat apa-apa? Oh Pak, saya bisa keringin. Nggak bisa. Ada yang tahu kemarin banjir Jumat? Tahu? Sadar banjir nggak bangun pagi? Enggak. Lagi lelap. Saya sadar malamnya itu ya. Subuh-subuh tuh petir cuger. Kedengaran saya. Wah ini ada nih sambar ini gitu. Tapi nggak ada di benak saya. Wah ini banjir ini. Di depan itu hampir selutut saudara. Dep pagi-pagi bangun ketok. Gimana nih Pak? Tenang aja saya bilang. Tenang aja. Naik apa ini? Ya. Saya bilang udah bawa aja mobil sendiri. Cuma saya kasih tahu ya kalau di musim hujan kamu ngelewatin yang tengahnya. Jangan pinggirnya gitu loh. Ini nggak ada yang lewat. Kamu lewatin tengahnya. Pinggir kiri kanan pasti lebih dalam kan. Kamu lewat tengahnya. Anak-anak yang berdua ke toko. Ya udah hari ini nanti aja buka siangan aja. Jam 1-an, jam 2 nggak apa-apa. Karena udah ada pesanan kan. Nikmati aja. Gitu. Wah nggak bisa lewat ini Pak. Nanti masuk kan apa dia. Udah lewat gerbang belakang. Lebih gampang. Udah. Jangan dipikirin. Kalau dipikirin stres. Betul nggak? Saya pikirin stres. Kemarin ketika bangun ya, kok kering ya? Siangnya seperti nggak terjadi apa-apa. Bersih, memang disapu juga ya. Tapi seperti nggak terjadi apa-apa kan? Ya ngapain kita pikirin? Karena kita nggak sanggup, nggak sanggup. Ya, tapi yang mau mikirin silakan. Yang sanggup mikirin hidupmu silakan. Resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Sedang kita tuh nggak sanggup. Maka saya bilang apapun dalam kejadian di kehidupan kita Bapak Ibu. Selalu kita bisa melihat Tuhan. Selalu bisa melihat Tuhan. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Karena kita masih punya keinginan. Kenapa orang marah? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Kenapa orang kesel? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Tapi kalau kita nggak punya keinginan, enak banget. Mau banjir, ya sudah. Mau diapain? Mesin pump, tahu ya kalau mesin pump ya. Ini bukan bak penampungnya. Bukan mesin pump itu pasti rendah kan. Karena kalau tinggi dia susah kan ngalirnya ya. Dia nggak bisa rendah. Gitu. Masukkan air juga kan, nyerapkan. Bodohnya saya coba keringin. Kok kagak kering-kering? Ya kagak kering-kering lah, dia kan nyerapnya dari luar. Kok gak kering-kering ya? Saya gak kepikir, ya nyerapnya dari luar. Luarnya kering. Tanpa saya keringin, dia kering sendiri. Hidup itu gak usah repot. Gak ada yang bisa kan? Tuban gempa. Siapa yang bisa memprediksi gempa? BMKG? Boleh kasih signal, tapi nggak bisa. Jepang begitu canggihnya, bisa kasih signal ada tsunami. Tapi ketika tsunami itu terjadi, siapa yang bisa nahan? Siapa? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa hidup manusia itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya.
Tahu nggak, yang ada dalam hidup saya ini semuanya bobrok. Semuanya busuk, saudara. Semuanya busuk. Mau bukti? Ya. Kita BAB. Ada yang wangi BAB-nya? Langsung ekstrim aja, ada? Nggak ada kan? Siapapun dia, raja sekaya apapun. Kemarin saya tunjukin raja Thailand sekaya apapun, saudara. BAB-nya pasti bau. Saudara yang korek kuping. Kadang-kadang dicium juga kan? Wangi nggak? Wangi parfum nggak? Hah? Wangi nggak? Enggak. Ya, saudara yang keluar dari hidung, saudara, dari telinga, saudara. Oke, keringat. Daki. Wangi nggak? Nggak kan? Semuanya busuk. Semuanya busuk kan? Tapi luar biasanya saudara. Yang busuk kayak saya ini, Tuhan Yesus cinta. Itu hebatnya. Itulah anugerahnya buat kita semua saudara. Makanya kalau kita nggak betul-betul mati saudara dalam cinta, kita stres hidup ikut Tuhan, stres betul. Semua manusia ini stres di dunia ini. Tapi kalau kita bebas, kok enak banget ya. Banjir ya udah. Dia bilang, udah tutup toko di hari ini. Jangan Jo, pesanannya janji hari ini kirim loh. Dia mau pakai nih Sabtu depan ini. Kayaknya udah janji kan sama customer. Kita kasih tahu alasan aja, banjir gimana? Di sananya nggak banjir. Di kota yang dia pesan nggak banjir. Dia kan nggak tahu kita banjir kan. Nggak bisa. Gitu. Ya, ikutin aja. Mau buka siang kan nggak persoalan. Toko sendiri mau buka, nggak buka. Nggak apa-apa, nggak persoalan kan. Nah, jangan stres. Udah. Nikmati aja. Pas-pas memang ada apa? Dari pabrik masuk satu truk. Sepeda juga gitu ya, masuk gitu ya. Yaudah kan nikmati. Nikmati saudara. Kalau nggak stres ya. Suami kalau nggak nikmati Yesus dalam istrinya, stres. Sebaliknya istri kalau nggak nikmati Yesus dalam suaminya, stres saudara. Stres. Kok begini sih hidup sih? Orang tua kalau nggak menikmati Yesus dalam hidup anak-anaknya juga stres. Karena kita punya pandangan tersendiri kan. Kami punya 3 anak. Ya. Kalau saya memikirkan mereka terus, wah saya akan punya standar tersendiri saudara. Rata-rata kan orang tua tuh mau buat standarnya buat anak-anaknya. Ini loh, papa dulu tuh seusia kamu udah begini lakukannya. Ini saudara. Saudara tahu nggak? Itu karena apa? Saya buat standar saya. Akhirnya stres. Tapi kalau saya lepas ya udah masing-masing Tuhan ciptakan mereka sempurna. Tuhan ciptakan mereka unik, ya silakan. Minggu kemarin kita persekutuan. Nah kita ngobrol-ngobrol persekutuan sekarang kan kita kayak warung kopi kan. Betul-betul kayak warung kopi bro. Karena kopinya bisa bawa masuk ke dalam. Ada snacknya ngobrol nyantai. Mau selonjoran kakinya. Mau tiduran ya. Lorahel. Ya dia udah mojok gitu ya. Dia nikmati aja saudara. Bebas, betul-betul bebas saudara. Kita ngomong tentang Tuhan aja, ngomongnya kemana. Tapi luar biasa, lepas ya. Nggak ada tumpangin tangan. Pak, saya lepas ini Pak. Pak, saya bebas Pak. Ya, saya mau panggil Iren. Email dia ya. Ya, silakan Iren ceritakan. Ini bagi saya seru soalnya. Cerita tentang 2 anaknya saudara. Ya, karena ini mewakili kita semua. Silakan ya. Ya. Kita dengar saudara ceritanya. Terus dia lepasnya gimana saudara? Ya, silakan Iren. Gak di planning ini jadinya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi waktu persekutuan kemarin itu, saya cerita tentang anak-anak saya. Anak saya itu 2 cowok kan, satunya itu yang gede, itu menurut saya itu tipenya yang sangat penurut, dengar-dengaran, taat gitu. Sedangkan yang kedua ini, si Keanu ini dia tuh nggak seperti itu gitu.
Jadi saya gitu membawa yang udah penuh dengan konsep itu, saya bawa ke anak kedua saya itu standar saya gitu. Jadi saya melihat anak pertama saya ini kan yang dengar-dengaran, kalau disuruh apa taat gitu, ngikut. Sedangkan yang kedua nih kok nggak kayak gitu. Jadi saya itu membawa standar yang anak saya pertama ke anak saya yang kedua gitu. Tapi yang terjadi itu malah berlawanan, jadi saya sering bentrok sama anak yang kedua ini gitu. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol ke persekutuan itu gitu, banyak teman-teman juga yang ngobrol gitu. Jadi akhirnya tuh saya lepas sendiri, nggak ada didoain, nggak ada apa gitu. Jadi sebenarnya sayalah yang harus berubah gitu. Kenapa Tuhan hadirkan anak kedua ini seperti ini gitu? Yaitu buat saya gitu untuk merubah saya gitu, standar saya, konsep saya yang harus saya ubah gitu. Jadi di anak kedua ini pun saya melihat Yesus, di anak pertama pun saya melihat Yesus. Begitulah. Dan perbedaan nyatanya apa dulu? Yang ya kayak Ken bilang, lahirianya apa? Nyatanya, lahirianya. Kayak remedial. Oh ya, Coba. Kalau anak pertama saya, kalau dia dapat nilai itu di bawah standar, dia sedih gitu, dia sedih. Sedangkan kalau anak kedua saya, remedial, nanti kan saya tanya, Kianu kok remedial? Emang kenapa kalau remedial? Gitu. Ya tinggal ngulang aja, tinggal belajar lagi aja gitu. Jadi sayanya tuh bawaannya jadi kesel gitu loh. Kok dia menggampangkan begitu gitu. Kalau yang pertama dia remedial, saya nggak masalah loh. Karena dia udah belajar gitu. Saya udah lihat dia belajar. Sedangkan yang kedua ini memang udah ya Ma, Dede udah belajar. Gak usah ditanya-tanya. Benar nih Dek, iya percaya aja. Tahu-tahu nanti hasilnya remedial kan jadinya sayanya kesel. Udahlah kata dia gitu. Emang kenapa kalau remedial? Jadi seperti itu. Contohnya. Jadi sayalah yang harus berubah, bukan anak-anak saya. Ya, saya tambahkan aja deh karena saya dengar itu ya. Bagi saya ini menarik sekali gitu karena itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang tua, saudara ya. Punya dua anak, satu anak secara lahiriahnya taat sekali saudara, rajin belajar, disuruh apapun nurut saudara. Ya, kecenderungan kita sebagai orang tua, kita akan berkata, ini anak yang baik. Pasti kita otomatis akan lebih sayang dengan dia dibandingkan dengan yang kedua. Yang kedua dia santai gitu ya. Dulu toko masih di tempat yang lama, sebenarnya itu kan les Mandarin ya gitu. Nanti dia datang main ke toko ya, dia guling-guling gitu. Kamu nanya, adik kamu ngomong gitu. Saya kadang ini anak lucu sekali. Tapi saya lihat loh, inilah kepolosannya dia. Iya. Remedial dia tahu ya, ngulang lagi karena nggak sesuai dengan standar. Nah, kalau remedial kenapa? Bagi kita kan enggak. Orang tua itu kan cenderung maunya anaknya pinter, pokoknya nggak menyusahkan gitu ya. Itu kan standarnya kita. Ya kan? Kalau ada yang merahnya aja, yang dilesin apa Herlin anakmu? Misal mat yang merah, yang lainnya nggak merah. Kalau kamu ngelesin anak kamu lesin mata pelajaran apanya? Matnya, merahnya. Itu sudah umum sekali. Udah umum sekali. Matnya kan. Supaya apa? Supaya dia naik kelas kan. Orang tua tuh berpikir supaya naik kelas. Enggak, justru yang dikuatkan apa sih dia? Oh dia senangnya melukis. Udah dipertajam di situnya gitu loh. Itu ya. Itu jelas ya. Ya sebenarnya lewat anak itu kita bisa lihat Tuhan. Wow, Tuhan ini luar biasa sekali ya. Dia bilang kan, Iren kamu bisa lihat enggak? Ini nih Tuhan nyata dalam kehidupan kamu. Merontokkan konsep kamu. Itu kan yang gede waktu remedial enggak kasih tahu sama orang tuanya. Dia takut. Dia takut. Tapi ketika orang tuanya tanya, loh kenapa kamu kok seperti ini? Ya apa? Sambil nangis, saya remedial. Jadi kan dia hidupnya taatnya dalam ketakutan. Enggak. Saudara,
Kita dengan Tuhan tuh tidak ada urusan ketaatan. Gak ada. Istri, dia taat sama suaminya. Kalau dasarnya bukan cinta, gak bisa, stres. Nangkap? Jelas ya? Ayo kita bebaskan Tuhan. Nanti siang kita ada persekutuan lagi, kita ngobrol-ngobrol aja. Saudara jangan mau hidupmu hanya seperti ini aja. Masalah anak aja coba, stres terus kan. Aduh, gimana cara ngerubah anak? Ya nggak bisa. Tapi waktu emaknya berubah, lepas itu, nanti Tuhan yang kerjain. Nanti Tuhan yang kerjain. Keren kan? Dia bebas sekali gitu loh. Gak malu kan dia. Itulah anak-anak. Anak-anak kan coba, yang masih kecil, dia mandi, dia telanjang, dia bugil, dia lari aja di ruangan tamu, dia kan gak malu. Betul gak? Kapan dia malu? Ketika dia mulai tahu, aku telanjang. Kapan Adam dan Hawa malu? Ketika mereka tahu, mereka telanjang. Sebelum mereka tahu mereka telanjang gak? Mereka telanjang, tapi mereka gak malu. Ingat, tahu. Makanya Tuhan tuh gak mau kita tuh seperti itu. Ini penting sekali saudara. Kita sadari saudara. Wah saya bilang Tuhan ini luar biasa sekali. Apalagi Tuhan bukakan kita tentang uang. Saya bilang wah keren banget ini. Karena semua kita termasuk saya ini belum bebas kok. Belum merdeka, belum. Tapi terus Tuhan bongkar. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba saudara. Ada seseorang WA saya. Tentu saya tidak save nomornya gitu loh. Dia perkenalkan diri, nama saya ini. Saya jemaat di DC Pak. Keren. Ya, saya lihat profile picture-nya. Gak kenal ini. Kan dia foto sama teman-temannya gitu. Kok nggak kenal gitu. Pokoknya dia perkenalkan diri. Lalu dia ngomong apa gitu. Pak, saya punya utang dengan gereja Bapak. Waduh keren banget punya utang. Namanya kita bank gitu. Tapi ini memerdekakan saya loh. Pak, saya lupa katanya gitu. Ya, gereja pernah mengungkapkan tentang janji iman, Pak. Saya pernah janji iman sekian, bla 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 dia sebutin gitu. Tuhan baru ingetin saya Pak, hari-hari ini Pak. Saya mau ngelunasin utang saya sama Tuhan. Keren gak? Keren gak? Saya mau ngelunasin hutang saya sama Tuhan. Hebat gak kita? Bisa ngelunasin hutang kita sama Tuhan? Hebat? Hah? Naomi, kamu bisa ngelunasin kebaikan papa mama kamu? Gak bisa. Apalagi sama Tuhan. Marcel bisa sama mama? Mah, gue pulangin nih mah, uang susu, uang mengandung. Bisa gak? Ini gue udah gaji mah, gue kasih deh mah. Gak bisa. Ingat itu gak bisa, apalagi sama Tuhan. Tapi ya udah kan dia ngomong gitu kan. Pak tolong kirim nomor rekening Bapak. Keren gak? Duit loh. Ada yang mau transfer loh, duit loh. Wah Bapak sih udah kaya, gak butuh lagi. Bukan itu persoalannya. Saya waktu baca ini, wow keren. Saya bilang oke, karena shalom juga. Oh iya ya saya lupa saya bilang gitu ya. Gitu ya. Tapi saya bilang gini, Tuhan sudah lunasi hutang kamu. Karena apa? Bukan dengan emas dan perak. Dengan darahnya sendiri Tuhan sudah lunasi hutang kamu. Kamu sekarang nikmati aja percintaan dengan Tuhan. Saudara, wah dia jawabnya, hore. Gak tahu horenya, wah saya gak perlu transfer. Gak tahu itu urusannya dia gitu. Tapi bagi saya, kalau dia bisa WA kepada saya, Tuhan sedang berurusan dengan saya. Dia bilang Tuhan, memang ngeri sekali ya pengajarannya. Puluhan tahun saudara. Belasan tahun lah maksud saya. Belasan tahun dia pernah janji iman. Saudara, lewat sebuah pengajaran. Janji iman. Aduh. Ngeri saudara. Dari mana dapat versi janji iman?
Tunjukkan ayatnya kepada saya. Gak ada. Janji iman tuh versi Amerika. Gereja Indonesia tuh mengikuti gereja Amerika semua cara-caranya. Saya bilang saya gak ada urusan. Wah dia, Pak kirimin dong khotbah-khotbah Bapak. Dan seterus gitu ya. Ya saya kirimin linknya gitu. Wah sejam kemudian, udah Pak saya sudah dengar Pak. Wah saya dimerdekakan. Pokoknya saya gak ada urusannya. Saya urusannya dengan saya. Saya dengan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Betul-betul saudara, inilah namanya orang buta. Menuntun orang buta saudara. Belasan tahun. Kelihatannya keren kan Tuhan ingetin dia. Tapi ingetin hutang sama Tuhan. Kita hutang sama orang tua aja gak bisa kok. Gak ada yang bisa. Wow. Itulah saudara. Ini penting sekali. Kita sadari dalam kehidupan kita masalah uang. Lalu tiba-tiba lagi. Ya ini betul-betul dalam minggu ini betul-betul tiba-tiba Tuhan izinkan saya. Tiba-tiba seseorang telepon saya. Halo saya bilang gitu karena saya gak kenal kan. Halo. Bapak gak kenal sama saya. Nomor saya gak di save ya. Kok marah sih tuh. Ya saya bilang ya maaf saya gak save gitu loh. Karena kalau saya mau save semua banyak banget gitu kan ya. Saya gak save ya. Oke. Bisa ketemu gak Pak? Bisa saya bilang. Ya udah. Nanti Pak setengah jam lagi saya tiba. Saudara. Oke dia tiba. Dia bawa anaknya saudara. Ya kenalan lama sih. Kenalan lama. Tapi ya udah lama gak ada hubungan gitu. Dia cerita saudara. Tuh dia cerita udah. Ceritanya lebih dari 1 jam. Wow. Inti dari ceritanya itu. Dia cuma mau minta pendapat saya aja. Pendapat Bapak apa? Saudara. Dia udah ngomong panjang-panjang, saya cuma 1 kalimat aja. Gampang. Bawa aja anak kamu ini ketemu dengan orang tuanya. Jadi dia sudah divorce, sudah pisah dengan suaminya, anaknya itu ikut dia. Ya. Karena suaminya tuh punya ikatan batin dengan anaknya gitu saudara. Tapi dia gak bisa lihat, gak bisa gitu. Jadi suami itu mengintimidasi dengan segala cara. Ya pakai jalur hukum lah. Jalur hukum juga kalah. Tapi naik banding terus ya. Karena kaya gitu loh. Kaya jadi dia ngeluarin duit itu gampang sekali gitu. Dia merasa benar posisinya. Selalu menang. Dibanding menang terus pokoknya dia. Karena posisi dia benar. Dia sudah punya surat kan. Gitu saudara. Tapi saya bilang bukan itu. Posisi kita benar inilah yang mencelakakan kita. Kan di awal tadi sadarilah semua yang ada dalam hidup kita ini busuk. Semua yang ada dalam hidup kita ini kotor. Kita Roma bilang apa? Dalam kerongkongan mereka yang ada keluarnya yang jahat. Tidak ada yang baik dari manusia. Tidak ada. Tapi kalau kita ada hari ini. Sadarilah, wow, aku dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya bilang cuma itu aja. Panjang lebar, ini kasus bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun kasus ini, saudara. Nanti berapa tahun muncul lagi. Dia kan gak tenang jadi hidupnya. Saya cuma ngomong gitu. Anak kamu udah gede kan? Papanya cuma mau ketemu sama dia. Simple banget. Dia langsung, oh gitu ya Pak? Ya kenapa lu ruwet amat sih? Enggak, beres. Lalu dia cerita lagi, ya kan saya kan masih bayi Pak. Kan saya baru ke gereja hari-hari ini ya. Saya sih minta sama Bapak. Bapak, saya gak ada kerjaan nih gimana nih? Pak, cepet loh Pak. Enggak hitungan hari Pak. Wah ada yang nelfon saya dapat pekerjaan. Iya. Ya, tapi udah, kamu jangan nikmati itunya. Tapi kamu menikmati pribadi Tuhannya. Ingat ya, minggu kemarin Tuhan ajarkan setiap kita bahwa apa? Tuhan senang kita kaya. Tuhan senang kita kelimpahan. Ingat, aku datang memberi mereka hidup
Hidup yang apa? Berkelimpahan. Yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Saudara. Jadi buang rasa curigamu sama Tuhan, buang itu semua saudara. Oke. Kayanya bukan hanya materi, kaya dalam segala hal. Itu dulu. Itu bukan janji. Tapi itu sudah takdirnya kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Lady Diana almarhum, ya, ketika dia menikah dengan Pangeran Charles, saudara, dia kan gadis kampung, ya kan, kampung banget gitu, miskin susah kan. Ketika dia kawin sama Pangeran Charles, saudara, otomatis nggak dia kaya. Dia perlu bekerja keras, dia perlu masuk kantor keluar kantor, tidak, otomatis. Itulah kita didesain oleh Tuhan, otomatis. Ketika kita bersatu dengan Tuhan kekasih kita, saudara, kita hidup dalam kelimpahan. Nikmati itu. Kalau enggak, kita stres. Kita stres. Kelimpahan Tuhan mau. Tapi bukan nikmati kelimpahannya. Bukan menikmati kekayaannya, saudara. Bukan menikmati itu ya. Tapi apa? Menikmati pribadi Tuhannya. Lewat kekayaan itu, lewat kelimpahan itu. Jadi kekayaan atau kelimpahan itu hanya medianya. Itu medianya. Tapi apa? Kita menikmati Tuhan di dalam. Pengkhotbah pasal yang kelima, coba kita lihat. Buka handphone saudara. Pengkhotbah pasal yang kelima. Ayat 18 dan 19. Sudah kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 18 dan 19. Setiap orang yang dikarunia Allah apa? Kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk apa? Menikmatinya. Ulangi lagi, untuk apa? Menikmatinya. Untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Saudara. Jadi ada yang namanya karunia menikmati. Ingat itu. Tuhan kasih setiap kita masing-masing ini namanya karunia untuk menikmati. Jadi Tuhan bukan suruh kita simpen, saudara. Ya kita mikirin masa depan kita mikirin masa tua kita. Nanti gimana masa tua saya kalau saya nggak simpen gitu ya. Nanti gimana gitu ya. Ya khawatir, jangan. Kita nikmati pribadi Tuhannya. Karena itu sebuah karunia yang Tuhan berikan. Karunia itu pemberian. Kita tidak melakukan apapun, tapi diberikan oleh Tuhan. Itu namanya karunia, itu namanya anugerah. Enak enggak? Tapi seringkali kita enggak bisa menikmatinya. Kita ketipu. Tuhan kasih pacar, kita enggak bisa menikmati Yesus dalam hidupnya. Yang ada ribut, yang ada bertengkar terus. Tapi saya bilang yang ribut ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari ribut tanda tanya. Ada apa ini? Aneh kan? Tapi ada kelas bagus. Bahkan yang mau pemberkatan yang belum kelas aja udah berantem dulu. Itu Bro Yonas gitu bilang ya. Berantem dulu gitu. Berarti pacaran kalian munafik ini. Baik-baik semua. Nanti udah menikah ribut besar. Ya. Tuhan udah kasih istri. Kita nggak bisa nikmati Yesus dalam dirinya. Harusnya kita menikmati Yesus dalam dirinya. Wow. Mengagumi Yesus dalam dirinya. Keren ya Tuhan Yesus ya. Tuhan kasih istri yang seperti ini. Kalau bukan dia istri saya tidak selamat. Saya ngomong loh sama istri saya. Kalau bukan kamu istri saya ini gak selamat. Ingat. Kalau saya bukan suaminya, dia juga gak selamat. Sadar desain Tuhan. Desain Tuhan seperti itu. Jadi kita, wow Tuhan ini luar biasa sekali. Menikmati sekali. Itulah apa? Percintaan.
Jadi kelimpahan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bilang makanya bukan hanya materi, bukan hanya uang aja saudara. Ya, tapi segala halnya untuk apa? Kita nikmati. Tapi sekali kita nggak nikmati kan pasangan kita. Kita sebel, kita kesel saudara. Di dalam satu persekutuan, suami istri menceritakan saudara. Istrinya nggak tahu, tergerak di hatinya cuma sesuatu doang. Dia ngomong sama suaminya, kok di hati saya nggak bisa tahan nih. Dia ngomong sama suaminya, nanya doang, kamu selingkuh gak sih? Kalau Bro Chris ditanya gitu, gimana? Hah? Bingung, terus apa lagi? Jawab apa adanya, enggak, sambil marah. Wah ini penuduhan nih. Tersinggung. Udah semuanya keluar kan. Betul. Ini sang suami juga kesel, marah, tersinggung. Aksi diem. Itu paling repot. Ya, ingat ya. Paling gak enak kalau suami istri itu didiemin. Paling gak enak. Wah rasanya itu neraka 3 kali lipat gitu ya. Pada neraka gak tahu yang gimana ya. Paling gak enak tuh. Kalau didiemin gitu ya. Wah jalan ke kamar ketemu dia gitu kan ya. Di dapur ketemu dia. Mau turun makan perut udah lapar aja jadi kenyang lihat muka dia. Betul kan? Paling gak enak. Betul gak? Betul gak Lydia? Gak apa-apa. Kita, yang penting setannya kabur ya Matthew ya. Didiemin tuh gak enak banget. Aduh. Enggak, semuanya sama ini diam saudara. Ya, istrinya kan rasa bersalah juga saudara. Tapi itulah Tuhan tuh hebat saudara. Hebat, Tuhan ngomong sama sang suaminya. Kalau aku yang ngomong kamu selingkuh, ayo gimana? Cep. Merdeka saudara. Karena dia gak bisa lihat Tuhan yang ngomong lewat istrinya. Dia lihat istrinya. Kalau dia lihat istrinya kan nuduh dong. Aku gak selingkuh kok. Mungkin aku pernah dulu. Kan sudah beres. Tapi kok dibawa-bawa lagi? Kan bukan itu. Kalau Tuhan yang ngomong kamu selingkuh, gimana? Terima gak? Ya kalau Tuhan udah ngomong mau apa? Karena apa? Ketika Tuhan ngomong kamu selingkuh, pikiran kita dengan lawan jenis. Dengan wanita lain, kalau pria. Dengan istri orang lain gitu. Itu kan. Kan bukan. Di hadapan Tuhan, siapapun yang kau kasih lebih daripada aku selingkuh kok. Generasi ini generasi yang jahat, generasi yang minta tanda-tanda. Terjemahan lainnya, generasi yang berselingkuh. Jadi semua kita juga selingkuh di mata Tuhan. Itu suami merdeka. Dia ngomong saudara di persekutuan. Ya ikut saya lihat banyak itu persekutuan umum kan. Banyak banget ikut. Beberapa juga nyambut saudara. Waduh Pak, kesaksian Bapak ini memerdekakan saya loh. Ada seorang istri nyambut, iya saya juga sama ini, tapi apa konteksnya posisinya dia gitu loh. Kalau ini kan suaminya yang dituduh, kalau ini istrinya yang dituduh kurang lebih sama suaminya. Wah, mau pembelaan, mau merasa benar. Tapi kalau Tuhan mau ngomong kamu selingkuh gimana? Sana kau. Lebih baik Tuhan berterus terang dengan saya hari ini daripada dia berterus terang ketika saya ketemu muka dengan dia. Gak bisa lagi bro. Gak ketolong lagi. Makanya dengan bertobat dan diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan diam aja. Udah Tuhan, yes. Kalau Tuhan ngomong kamu selingkuh gimana? Ya Tuhan, aku berselingkuh Tuhan. Ampuni aku, tenang aja. Gak usah ngamuk, gak usah marah.
Betul nggak? Kenapa marah? Kok dipancing marah? Kenapa? Kenapa Sakeus? Iya. Kalau kepancing marah kenapa? Masih ada ikannya. Kalau di hati kita nggak ada ikannya, orang mau ngomong apa aja pusing amat hidup ini. Yang datang tiba-tiba itu yang itu tuh, ya Pak, pasti orang lain ngomong saya yang salah Pak, saya yang arogan Pak, saya yang mempertahankan anak Pak gitu. Saya bilang gini, hidup jangan apa kata orang. Saudara hidup apa kata orang, saudara tinggal di hutan rimba. Di Amazon sana. Sama ular-ular gede gitu loh. Gak dengar kata orang gitu. Gak bisa, jangan dengar apa kata orang. Bukan gak mau buka hati terima masukan, nasihat, bukan itu. Tapi kalau kita dengar apa kata orang, gak bisa, stres kan. Udah, stop kamu hari ini saya bilang gitu. Buang pikiran itu, kamu jangan pusing. Sekarang urusan kamu dengan Tuhan aja. Oke Pak. Dia langsung tanya anaknya, siap? Nanti anak saya dia apa-apain gimana? Lah, dia ketemu bapaknya. Singa, binatang-binatang buas saudara, sebuas-buasnya binatang, dia gak makan anaknya. Sebuas-buasnya binatang saudara, ada orang yang hobi-hobi binatang buas gitu ya. Kok bisa jinak? Kenapa? Karena dia merasa dicintai. Kepuasannya hilang. Kepuasan kita hilang. Kalau saudara dan saya sadar, aku dicintai Tuhan Yesus. Aku dikasih oleh Tuhan Yesus. Hilang buasmu. Gampang. Hilang udah, jangan pusing. Nikmati aja. Nikmati apa? Pribadi cinta itu, pribadi kasih itu. Nah, istri ini juga sama. Wah, makanya kesaksian kita cerita nih kayak Iren yang ngomong itu, saya merdeka. Nggak tahu merdeka dalam tapi, waduh enak banget. Saya ngomong kan, ini loh kamu mesti belajar dari Keanu. Kalau remedial kenapa? Nanti dia bilang, kalau nggak naik kelas kenapa? Paling mending kita cuma bilang, biayanya Bo. Biayanya, cuma di Indonesia doang salah satu yang gak ada anak kelas. Ya kan? Teman saya di Amerika bilang, gak ada tuh gak naik kelas di sana, naik terus. Ya, dia pindah ke Amerika, anaknya udah usia belasan tahun gitu. Ya, padahal di sininya hanya kelas 2 SD gitu. Nggak ada diminta raport SD-nya mana, raport SMP-nya mana, nggak. Langsung masuk di sana, usianya berapa sekarang? Udah masuk SMA langsung. Sesimpel itu. Kita kan ruwet kan. Anak kita udah bangun dari jam 5 pagi gitu ya. Udah lo bawa perlengkapannya, aduh ya dam apalagi naik lantai 4. Kasihan, bongkok badannya. Perlengkapannya banyak, pulang jam 3 sore saudara sampai rumah, jam 4 ngeles ini, ngeles itu, ngeles ini, ngeles itu saudara. Ya, belum apa-apa dia udah stres dulu. Suruh mau lihat Tuhan, udah capek om. Karena kita berpikir kalau gitu, wah sama ibu ini kan. Tapi Pak, mana ada sih orang tua Pak, tega lihat anaknya gak bisa kuliah. Weh, ketemu sama gua, cocok loh. Enggak, bilang. Saya bukan soal anti kuliah gak kuliahnya. Tapi kalau bikin kita stres, itu loh. Kita gak bisa menikmati. Jadi apapun dalam hidup kita, kalau kita stres, itu tanda kita gak menikmati. Punya istri, punya pacar stres, gak punya pacar stres juga. Maunya apa sih lo? Punya istri stres, gak punya istri stres. Hah? Enak? Punya anak stres, gak punya anak stres. Kenapa? Karena tidak bisa melihat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka.
Tapi kalau kita bisa melihat semua ini tentang Tuhan, saya bilang indah. Ini bukan teori, bukan teori. Betul-betul nikmat. Kita berpikir kalau tinggal di rumah yang mewah gitu kan ya, yang apa? Yang jalan di depan boulevard, depan dia boulevard gede itu kan ya. Sampai saya pernah naik Gojek, Pak, itu sekolah ya Pak? Itu mall ya. Keren Pak, ada mall ya di dalam perumahan. Bukan, itu rumah. Syok, dia kaget gitu saudara. Wah kalau rumah segede gitu, depannya 7 kafling, belakangnya 2 kafling, itu 9 kafling. Wah itu baru menikmati Tuhan. Enggak. Beberapa hari yang lalu kami pergi ke rumah seseorang saudara. Ya, bersyukur juga ya sekarang ada Google Map ya. Kalau enggak mungkin banyak berhenti nanya, sini. Ini rumahnya kalau enggak ada Google Map sulit juga mencarinya gitu deh. Karena enggak bisa masuk mobil pertama gitu. Lalu ke rumahnya harus nyebrang kali. Lewat jembatan darurat dari bambu-bambu begitu gitu. Ya, karena ada titiknya, telepon ini mana sih? Ya udah, parkirnya di sini aja. Saya lihat ini ada pergudangan tapi ininya kosong jadi enggak mengganggu. Udah, saya parkir, jalan. Ya jalan gang kecil gitu. Ya betul-betul ngelewatin jembatan. Ini kalinya hitam. Udah, masuk. Ngobrol. Saya tanya bapaknya, udah berapa tahun tinggal di sini Pak? Dia bilang, dari tahun 70. Seusia gua dong. Seusia saya. Saya bilang, wow. Saya bilang, ya kita jarang-jarang sekali, berapa tahun sekali kan banjir kayak gini. Ini kalau kalinya nguap, tiap hari banjir. Udah banjir, hitam lagi airnya gitu. Tapi kok dia enjoy aja ya. Dia nikmati ya. Jadi ingat, makanya bukan ukuran rumahnya, bukan ukuran nominalnya, bukan istrinya cantik, wah cantik nikmati, suaminya ganteng berduit, ya nikmati. Kalau enggak bisa nikmati, anaknya pinter, anaknya nurut nikmati. Bukan itu. Jadi selalu saya bilang, wow keren sekali ya. Ya rumahnya sederhana begini saudara, saya ke toiletnya juga pintunya nggak rapat nutupnya gitu saudara. Dari tahun 70. Saudara bisa nangkap sesuatu gak? Wah saya enjoy banget ya bilang, wah saya nikmati. Saya duduk, saya ngobrol, saya nikmati. Saya bilang, ya keren banget gitu. Lalu saya tanya, ini yang tinggal sini siapa? Ya saudara semua. Anak konco, anak apa, itu. Oh keluarga semua ya. Tinggalnya lama juga, ya lama. Ya di atas 50 tahun semua, dari tahun 70-an. Bisa gak hari ini kita bilang, yes Tuhan, aku mau menikmati Engkau. Tuhan kasih istri yang begini, ya Tuhan aku nikmati. Bukan nikmati dianya, jangan. Nikmati Yesus dalam dirinya, kan dia punya Yesus. Nikmati Yesus dalam diri suamimu. Nikmati Yesus dalam diri papa mamamu. Ya, saya bilang sama anak yang kemarin. Oke, kamu kapan liburnya? Nih Om, kamu datang. Kamu tahu gak? Kalau gak ada papa kamu gak ada. Cep. Ini anak udah kepahitan sekali. Cuman mamanya pikir anaknya sabar. Enggak, saya bilang. Ini bom waktu. Tapi sumbunya udah di ujung. Tinggal ledakin aja, akan terjadi pembunuhan nanti. Tapi bebaskan ya. Terus mau ngomong apa Om? Nggak usah dirancang mau ngomong apa. Nanti akan mengalir aja. Lulu kok. Karena papa kamu mau ketemu dengan kamu, gitu aja. Sekarang kan terhalang, nggak bisa. Ya, mama kamu begitu fight-nya begitu menjaga sedemikian rupa gitu loh, takut diambil kan gitu kan. Seperti itu kan, karena hak asuhnya dia udah dapat gitu kan. Bilang bukan. Kamu mau gimana pun itu papanya dia. Itu papanya kamu. Oke. Ini sudah luar biasa kan. Kita bisa gak menikmati Tuhan. Ayat 19. Tidak sering ia mengingat umurnya. Karena
Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Lihat deh. Awet muda enggak? Awet muda enggak kalau begini? Hah? Awet muda. Tidak sering ia mengingat umurnya, jarang dia ingat umurnya. Gue udah 70 tahun deh. Gini. Nanti kalau nggak ada yang ngerawat saya gimana dong saya dong? Udah saya perlu persiapan nih, saya perlu ini. Gak usah. Saya bilang sama istri, Mam, jangan pusing sama anak-anak ya. Gak usah ngarepin anak-anak. Hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan yang atur hidup saya. Tuhan yang pikirkan hidup saya. Ya kalau mikirkan hidup saya, dia gak main-main. Yohana, jangan pusing. Ntar gue tinggal sama siapa ya? Lu jangan mati dulu yang ya. Kalau enggak kita bareng ya. Jangan bareng juga. Terjun tuh. Di penjaringan 4 orang tuh. Kan setan. Anaknya juga dua-duanya diikat sama tali. Bus. Dari lantai 22. Saudara dengar kan? Background orang kaya. Bisnis kapal tadinya. Kena COVID, kena dampaknya, pindah ke Jawa. Saudara, balik lagi. Datang hanya untuk terjun dari lantai 22 di apartemen penjaringan. Itu kan pekerjaan setan semua. Setan cuman mau Bapak, Ibu, dan saya tidak menikmati Yesus. Itu aja. Gak ada yang lain. Makanya hari ini, ayo bebasin ini. Setannya lepas. Enak, gak ada yang pusing Yun. Betul. Ada cucian, gak ada cucian AC. Enjoy aja. Itu loh. Enak gitu loh. Hidup tuh begitu. Saudara. Waduh kalah ini lelangnya. Waduh gak usah. Dia sudah atur semua. Kemarin seorang importir ya hubungi saya. Bos, ini ada sepeda baru warnanya ini bos. Bos mau ambil semua ya? Loh, enggak, saya kan belum pesen, saya kan baru ngomong-ngomong. Waduh celaka gua. Ini warnanya spesial, white. Warna putih kan jarang kan. Spesial banget. Ini gue udah ambil 4 unit ya bos. Gimana? Tenang. Pusing amat. Kamu kan importir tunggal. Seluruh Indonesia kok cuma 4. Tenang aja. Udah saya ambil 1 dulu. Udah. Kan gampang soalnya mesennya. Ini karena ini sepeda mahal itu loh. Sama 1 lagi yang baru keluar lagi, lebih mahal lagi gitu loh. Udah buat contoh aja dulu, supaya kamu review gitu. Terus saya transfer kan duitnya. Saya cuman bilang ini, bos, Tuhan sudah atur berkatnya buat kamu. Tuhan sudah atur. Percaya gak? Yakin, Salomo? Yakin? Semua? Pak Iman, yakin? Banget. Ngapain pusing Pak Iman? Jangan pusing. Gak usah mikirin masa tua Pak Iman. Enak kan? Dia gak mikirin. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia. Tuhan Yesus membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ayo itu loh. Enjoy. Enjoy menikmati Tuhannya. Enak kan? Waduh, kalau ini seru banget gitu loh. Enggak ada rasa bersalah, enggak ada rasa ini kan saya bilang yang janji iman itu bohong. Bisa-bisanya pendeta aja tuh. Ya. Ada lagi yang tanya sama saya, Pak, persepuluhan tuh wajib enggak Pak? Nah, ini kan seru banget. Kita maunya nggak wajib.
Kita kan senang kan kalau jawaban yang tepat gitu. Enggak. Seluruh hidup kita aja milik Tuhan. Kalau saudara sudah bayar persepuluhan, saudara sudah merasa melakukan tugasmu, itu pelecehan. Itu pelecehan loh. Nih Tuhan, 10% buat engkau, 90% buat aku. Seluruh hidupmu, Roma 12 ayat 1-2 beberapa waktu yang lalu kan Tuhan ajarin kan. Ya, tentang apa? Kehidupan kita sehari-hari kan. Ordinary life itu loh, kehidupan sehari-hari kita. Makan, tidur, jalan-jalan, semua kita persembahkan kepada Tuhan. Saya sampai sekarang tetap kembalikan persepuluhan, tetap. Yang toko saya bilang Jacob, kamu kembalikan juga, udah bagian. Ya, tapi bukan itunya. Semuanya tuh dasarnya cinta. Hidup kita yang Tuhan mau. Seluruh hidup. Kita menikmati Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir. Kita buka di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Udah, 1 Timotius 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Hidup ini dinikmati. Ibu Mena, nikmati Bu. Dari dalam nanti akan mengal. Kok beda ya? Enak banget ya. Dari dalam keluar ya. Jangan dari luar. Nanti nikmati sekali. Kemana pun nikmati. Tuhan bawa jalan-jalan nanti liburan. Nikmati. Bukan nikmati tempatnya. Tapi setiap kita ketemu Tuhan. Wow, keren ya Tuhan ini ya. Wow, keren. Kita hanya kagum kepada Tuhannya. Ibu bilang, Pak, Bapak, aku mau kerja, dikasih Tuhan. Keren gak Tuhannya? Keren Pak. Lagi COVID dia dapat pekerjaan. Orang COVID kan banyak dipecat. Kalau enggak dipotong gaji kan. Betul dia. Sampai sekarang aja belum balik-balik. Ini situasinya gitu. Saya bisa dapat pekerjaan Pak. Bukan hanya dapat pekerjaan itu. Saya dikasih motor Pak. Awalnya dikasih pinjam. Gak lama kemudian BPKB yang dikasih ini buat kamu aja. Saya bilang itu masih kecil. Kalau kamu melihat itunya aja. Kamu gak bisa menikmati percintaan dengan Tuhan. Tapi gak apa-apa. Itu tanda cintanya Tuhan buat kamu. Supaya kamu naksir. Ingat. Kita kalau gak dikasih Tuhan duit saudara. Kita juga gak naksir sama Tuhan kok. Ingat gak? Makanya jangan alergi dengan duit. Tuhan kasih duit, oh enggak Pak, nanti dosa ini. Wah ini uang haram. Dulu kan saya, wah ekstrem banget kan. Tuhan aku berdoa, persembahan-persembahan di tempat ini sama persepuluhan tidak ada dari uang haram. Keren amat ini. Pertanyaannya, di mana ukuran uang haram? Upah karena pekerjaannya. Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak yang mahal lewat rambutnya. Siapa dia? Hah? Yang keras? Kejam amat loh bro. Pelacur gak? Waktu Tuhan buka akhirnya, pluk. Sok loh uang haram, inilah gitu. Enggak ada. Semuanya dari gerakan hati. Tuh, Yesus demonstrasi kan. Dia tahu nggak ini pelacur? Tahu dong. Dalam kemahatauan ini dia tahu ini pelacur kok. Tapi dia membiarkan pelacur yang mau bertobat ini. Yang mau menerima cintanya. Menyeka dia dengan rambutnya. Rambut kan bagi wanita mahkota.
Dia mengizinkan. Guru, kita perlu bayar pajak nggak? Lalu dia suruh Petrus ngapain? Suruh Petrus ngapain? Mancing. Mancing ikan kan? Tek. Lalu buka mulut ikannya. Ada apa? Di mulut ikannya ada apa? Ada insang, Pak. Ada apa? Herlin, pembina kids sih. Ada apa di mulut ikannya, ada apa? Ada duitnya. Ada duitnya kan, Fik? Apa ada obat? Fik, duit siapa tuh, Fik? Tapi kan yang jelas bukan duit Tuhan Yesus kan? Nah. Ini nabrak konsep kita selama, oh ini uang haram, ini uang kudus. Kita tuh betul-betul nggak tahu lagi. Kalau orang udah jatuh cinta tuh sudah nggak tahu. Dia hanya menikmati percintaan. Ini Tuhan buka-buka, iya ya Tuhan demo ini. Itu bisa aja duit orang yang jatuh kan. Yang orang tuh butuh kan. Ikannya itu makan. Hari ini nikmati karunia menikmati itu. Yes Tuhan. Apa yang ada aja dulu saat ini? Yes Tuhan. Terang kan. Makanya Tuhan bilang begini, jangan ingin kaya. Oh saya nanti kaya dulu Pak, saya baru menikmatinya Pak. Nanti kalau saya udah punya pacar dulu Pak, saya baru menikmati. Nanti saya kawin dulu Pak, saya baru menikmati. Kalau udah saya punya anak Pak, baru menikmati. Nanti saya udah punya cucu Pak, baru menikmati. Nah gak bisa. Saat ini aja. Apa yang Tuhan sudah percayakan, bahkan hidupnya buat kita. Nikmatilah itu. Tidak ada kata stres. Tidak ada kata khawatir. Tidak ada kata takut. Yang ada apa? Wah, kesenangan di hatinya terus. Jadi ngadepin apapun, oh enak ya, enak ya, enak ya, enak semua. Karena apa? Bebanku enak dan ringan. Kita udah kasih hidup kita kepada Tuhan. Enggak langsung, oke berhenti. Enggak kan. Tuhan bilang apa? Pikul laku yang kupasang kepadamu. Dan belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan bebanku pun ringan dan enak. Ikut Tuhan berat, ikut Tuhan stres. Itu ada setannya. Makanya dia omong-omongin aja, setannya keluar. Wih, gini nih Tuhan mau bawa saya, gini nih. Saudara nanti berkat yang kejermu, harta bangsa-bangsa yang akan kejar kita nanti kok. Itu yang terjadi. Kan bukan susah payahmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari kita bagi lebih bersama-sama. Besar dan ajaib Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada kekasih yang seperti Engkau. Engkau desain hidup kami untuk kami betul-betul menikmati Engkau sepenuhnya. Katakan kepada Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia dan besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, adil dan benarlah jalan. Katakan Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu, mulia nama. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Engkaulah
disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sebelum saya tutup dalam doa, Jumat ini kita tidak ada ibadah. Nanti kita akan ketemu di hari Minggu untuk kita terus menikmati kasih Tuhan. Setiap detik, setiap waktu menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat karunia menikmati yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Kami sambut di hati kami semua Tuhan. Kami menikmati Engkau dalam segala hal hidup kami. Dalam segala situasi hidup kami, apapun itu Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu, pribadi cinta itu. Sungguh-sungguh hati kami lepas, hati kami merdeka Tuhan. Yang ada hati kami hanya penuh dengan sukacita. Kami tidak tahu itu kenapa. Kami tidak sadar itu Tuhan. Tapi itulah Engkau, pribadi yang mencintai kami. Yang ada dalam diri kami itu bobrok. Yang ada dalam diri kami itu busuk. Kami orang-orang yang cinta uang. Kami orang-orang yang bukan mengejar Engkau, tapi mengejar uang, mengejar kekayaan. Semuanya buruk Tuhan. Tapi cinta-Mu buat kami Tuhan, yang berkata cukup. Aku mencintai-Mu, aku berikan karunia untuk Engkau menikmati aku sepenuhnya dalam seluruh kehidupan-Mu. Kami menyambut itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau ditipu setan lagi. Kami tidak mau diberdayakan oleh setan untuk kami tidak bisa menikmati pribadi Tuhan. Kami mikirin ini, kami stres lah, kami migrain lah, kami vertigo lah. Itu semua bohong semua Tuhan. Kami betul-betul mau menikmati Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat menikmati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati semua.